First Steel Cutting pembangunan kapal selam pertama Skorpen Republik Indonesia resmi dilaksanakan. Oke, jadi pada tanggal 7 Agustus 2026 ini jadi salah satu momen paling bersejarah bagi industri pertahanan kita nih bos. Bertempat di workshop bengkel fabrikasi divisi kapal permukaan PT PAL Indonesia Surabaya, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali secara resmi memimpin prosesi First Steel Cutting kapal selam Skorpen Evolve pertama milik Indonesia bos. Nah, bagi orang awam mungkin muncul pertanyaan, lah cuma motong baja kok sampai seremoni segala ya kan? Nah, jangan salah bos, First Steel Cutting ini bukan sekedar memotong selembar baja menggunakan mesin CNC. Dalam dunia galangan kapal, inilah tandanya bahwa seluruh proses desain, perencanaan, pengadaan material, hingga kesiapan fasilitas produksi atau pabriknya telah selesai dan siap digunakan. Sebagai catatan, sebenarnya PT PAL bukan pemain baru dalam industri kapal selam. Sebelumnya PT PAL pernah merakit kapal selam ketiga kelas Nagapasa yaitu KRI Alugoro 405 bersama perusahaan Korea Selatan DSME yang kini telah berganti nama menjadi Hanwha Ocean bos. Namun saat itu, sebagian besar teknologi inti dan proses pembangunan masih sangat bergantung pada mitra luar negeri. Dan ini beda dengan proyek Skorpen ini bos. Program Skorpen Evolve bersama Naval Group Prancis ini membawa cakupan yang jauh lebih luas. Tidak cuma merakit, tapi juga memperluas konstruksi lokal, membangun rantai pasok industri nasional, serta melakukan transfer teknologi dalam skala yang jauh lebih dalam. Jadi singkatnya, kalau proyek Alugoro ibarat belajar naik sepeda dengan roda bantu ya kan, maka proyek Skorpen ini adalah belajar mengendarai moge sendiri. Tentu saja ya, jalan menuju kemandirian itu tidak instan bos. Membangun kapal selam adalah salah satu pekerjaan teknik paling rumit di dunia. Dikit aja kesalahan pengelasan atau pemasangan sistem, resikonya bisa sangat amsyong bos. Nah, lantas pertanyaannya, seperti apa sebenarnya kapal selam Skorpen Evolve yang sedang dibangun ini? Berapa lama proses pembuatannya? Bagaimana timeline produksinya? Dan seberapa mematikan kemampuan tempurnya dibanding kapal selam yang dimiliki Indonesia saat ini? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi menurut jadwal resmi PT PAL, pembangunan kapal selam pertama dimulai pada tahun 2026 melalui First Steel Cutting. Setelah itu, proyek akan memasuki fase konstruksi utama hingga sekitar tahun 2029 bos. Kemudian dilanjutkan dengan proses outfitting atau pemasangan seluruh sistem kapal sampai tahun 2031. Berikutnya kapal akan menjalani berbagai pengujian atau test and trials, baik di pelabuhan maupun di laut. Dan jika seluruh tahapan berjalan lancar, maka kapal selam pertama ditargetkan akan diserahkan kepada TNI Angkatan Laut pada tahun 2032. Nah, jadi sekitar 6 tahun lagi nih bos. Sementara itu pembangunan kapal kedua akan dimulai pada tahun 2027, tahun depan bos, dengan target penyerahan pada tahun 2033. Bahkan PT PAL juga membuka peluang bahwa jadwal tersebut bisa lebih cepat apabila progres pembangunan berjalan di atas target. Nah, lantas bagaimanakah spesifikasi yang bakal dibangun? Jadi Skorpen Evolve Indonesia ini nantinya akan memiliki bobot sekitar 1.600 hingga 2.000 ton dengan panjang mencapai 72 meter. Kapal ini mampu menyelam hingga kedalaman lebih dari 300 meter dan melaju dengan kecepatan lebih dari 20 knot atau sekitar 37 km per jam di bawah air bos. Dan yang membuatnya semakin modern ya jelas adalah penggunaan baterai lithium ion. Ini menggantikan baterai timbal konvensional bos. Teknologi ini memungkinkan kapal menyimpan energi lebih besar, mengisi daya dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama saat beroperasi di bawah laut. Dalam sekali misi, tak main-main, Skorpen ini pun mampu berlayar hingga 18.000 mil laut dengan durasi operasi mencapai 80 hari. Awak kapalnya pun relatif sedikit bos, hanya sekitar 31 personel berkat tingginya tingkat otomatisasi sistem. Nah, kemudian persenjataannya pun cukup gacor nih. Dibekali 6 tabung peluncur torpedo dengan kapasitas membawa hingga 18 senjata.
Persenjataan utamanya pun adalah torpedo Black Shark Advanced Heavyweight Torpedo. Jadi ini adalah torpedo kelas berat modern yang dirancang untuk menghancurkan kapal perang maupun kapal selam musuh. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah rudal SM-39 Exocet, bos. Rudal anti kapal ini dapat ditembakkan langsung dari bawah permukaan laut melalui tabung torpedo. Bahkan kemarin katanya ini kompatibel dengan rudal generasi terbarunya yaitu SM-40. Nah, lantas dalam proyek ini apa peran PT PAL Indonesia, Naval Group, dan pemerintah Indonesia? Dan yang paling penting, transfer teknologi apa saja yang bakal didapatkan oleh PT PAL Indonesia dari Naval Group Prancis? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi di balik proyek Scorpion Evolve ini jelas ada 3 aktor utama, bos. Kemhan RI bertindak sebagai pemilik program, PT PAL Indonesia sebagai galangan yang membangun kapal, sementara Naval Group Prancis jadi mitra utama penyedia desain sekaligus transfer teknologinya. Namun, inti proyek ini bukan hanya menghasilkan 2 kapal selam baru. Tujuan utamanya adalah membangun kompetensi nasional, bos. Melalui skema transfer of technology, Naval Group akan mentransfer berbagai kemampuan penting kepada PT PAL Indonesia, mulai dari hull outfitting atau pemasangan seluruh perlengkapan pada lambung kapal, kemudian mechanical and machinery installation untuk instalasi mesin dan sistem propulsi, kemudian electrical system integration yang menghubungkan ribuan kabel, sensor, komputer, dan sistem kendali, hingga weapon system assembly untuk integrasi torpedo dan rudal. Dan yang lebih penting lagi, Indonesia juga akan belajar melaksanakan Harbor Acceptance Test dan Sea Acceptance Trial atau SAT di Surabaya, bos. Artinya ya, bukan hanya membangun kapal, tapi juga menguji dan memastikan seluruh sistem bekerja sesuai standar internasional. Bagi para insinyur Indonesia, proyek ini adalah ruang belajar yang sangat berharga. Mereka akan memperoleh pengalaman dalam teknik pengelasan lambung bertekanan tinggi, kemudian integrasi sistem elektronik, pemasangan mesin, hingga manajemen proyek kapal selam modern. Dan semua kemampuan ini jelas akan jadi modal besar PT PAL Indonesia untuk membangun kapal selam generasi berikutnya dengan kandungan lokal yang semakin tinggi, bos. Jadi ya, proyek Scorpion ini ibarat titik awal yang sedang dibangun bukan hanya armada tempurnya, tapi juga kemandirian industri, kemudian kemampuan rekayasa engineering, dan posisi tawar kita di panggung geopolitik. Dan sekarang pertanyaannya, setelah berhasil membangun Scorpion Evolve dengan berbagai transfer teknologi tadi, apakah Indonesia suatu hari nanti akan mampu mendesain kapal selam tempurnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain? Nah, itu jelas akan jadi cerita yang jauh lebih menarik untuk kita ikuti di masa depan, bos. Jadi bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.